Di pagi hari ini, saudaraku, baiklah kita bersama-sama membuka Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sertailah kami ketika kami berusaha memahami firman-Mu, serta mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 yang saya bacakan demikian. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Saudaraku, Yesus menyembuhkan orang yang sakit bukanlah hal yang baru untuk kita dengar. Karena itu baiklah saya ajak kita pada kesempatan hari ini melihat nas kita ini, yaitu hal utama yang bisa kita lihat adalah bagaimana Yesus memberikan tidak hanya kesembuhan, tetapi juga pengampunan kepada orang yang sakit lumpuh ini. Kita bisa melihat pengampunan itu diberikan kepada orang yang lumpuh ini adalah karena belas kasihan Allah. Karena mengampuni itu adalah hak Allah. Dan kita juga bisa lihat bahwa mereka yang datang membawa orang yang lumpuh ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang sangat kuat. Sehingga pada ayat yang ke-8 kita bisa melihat orang banyak memuliakan Allah karena mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, pada saat sekarang ini kita tidak lagi bisa melihat apa yang Yesus lakukan. Kita percaya bukan karena kita melihat. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Saudaraku, bagaimana dengan keadaan kita pada saat sekarang ini? Masihkah saudara meneteskan air mata? Atau sudahkah kering air mata saudara? Karena begitu banyak beban yang harus saudara pikul pada saat sekarang ini. Begitu banyak masalah yang harus saudara hadapi dan selesaikan. Ataukah selama ini saudara telah berjuang melawan rasa sakit? Selama ini saudara telah berjuang berusaha mengobati sakit penyakit yang sepertinya sampai hari ini tidak pernah kunjung sembuh. Atau apakah karir kita sedang terancam? Pekerjaan kita terancam. Barangkali kita akan kehilangan pekerjaan kita, sehingga masa depan kita tidak pasti. Ataukah banyak masalah yang sedang kita hadapi pada saat sekarang ini? Ketika kita bekerja, atau ketika kita menjalani hari-hari kita di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, atau apapun saat ini saudaraku, beban berat yang sedang
kamu hadapi hari ini. Entah berapa besar pergumulan yang kita hadapi, entah berapa berat beban hidup yang harus kita tanggung. Hari ini kita diajak oleh firman Tuhan ini, yaitu supaya kita datang kepada Allah dengan iman kita yang sungguh. Yakinlah bahwa keadaan kita pasti akan dipulihkan. Dan tidak hanya keadaan kita saja, tetapi juga dosa kita pun akan diampuni. Karena itu muliakanlah Allah. Muliakan Allah bukan ketika engkau melihat keadaanmu semakin hari semakin membaik, atau ada perubahan besar di dalam hidupmu yang membuat engkau tenang, yang membuat engkau tidur dengan nyenyak, yang tidak membuat engkau gelisah. Tapi muliakanlah Dia dalam apapun keadaanmu. Bahkan ketika engkau semakin terpuruk, keadaanmu semakin memburuk, muliakanlah Dia. Bukan hanya karena engkau melihat perubahan yang besar, karena engkau telah melihat perbuatannya yang ajaib di dalam hidupmu, tetapi mari kita muliakan Dia karena kita benar-benar percaya kepadanya walaupun kita tidak melihat. Yakinlah saudaraku, keadaan kita yang tidak menentu pada saat sekarang ini pasti dipulihkan. Yakinlah saudaraku, seberapapun besar dosa, kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Allah, kita pasti diampuninya ketika kita datang kepadanya dengan sungguh, ketika kita benar-benar percaya kepadanya. Inkah engkau dipulihkan hidupmu? Inkah engkau mendapatkan pengampunan darinya? Datanglah kepadanya dengan penuh iman. Percayalah kepadanya. Muliakanlah Dia dalam segenap hidup. Maka engkau akan menikmati berkat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.